Keraguan-raguan Bopak mengenai status dirinya terhadap bocah berusia 2 tahun itu ternyata dirasakan pula oleh sahabat Bopak yang juga komedian Taufik Lala. Sebagai sahabat yang telah puluhan tahun mengenal sosok Bopak, merasa wajar jika Bopak ragu terhadap andil dirinya dalam kelahiran anak mereka. Benarkah keraguan Bopak ini berkaitan erat dengan masa lalu Putri? Lantas, apa reaksi Bopak jika tes DNA nanti akan membuktikan? Gitu ya. Ayu memang telah lama menanti waktu sidang perceraiannya ini. Baginya, inilah klimaks dari kisah cintanya bersama Angie yang telah ia rangkai hanya beberapa bulan saja. Lantas, akankah Angie memiliki keberanian untuk bertemu Ayu di pengadilan? Ayu Ting Ting menjamin jika Angie tak perlu risau soal sikapnya di ruang pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Ayu berharap jika Angie bisa hadir di sidang perdananya ini, jika Angie tidak mau kehilangan wibawa juga dianggap telah melepaskan haknya sebagai suami dan seorang ayah. Kita nggak ada persiapan khusus, ya yang pasti gugatan telah kita siapkan dan sudah kita daftarkan. Harapan kita Angie beserta kuasa hukumnya hadir di sidang pertama tersebut supaya ini perkara ini nggak berlarut-larut ya, cepat selesai dan memberi kesempatan kepada pihak Angie untuk menyampaikan apabila ada hal-hal yang nyangkut, apabila ada hal-hal yang tidak ingin disampaikan, lebih baik sampaikan aja di depan majelis hakim ya, jangan sedikit-sedikit berbicara di media ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai tuntutan-tuntutan yang ingin disampaikan, sampaikan aja secara santun ya. Nah kalau Angie tidak hadir, bagaimana dia menggunakan hak dia? Berarti kan kalau dia tidak hadir berarti dia telah melepaskan hak dia, ya kan? Kalau nanti dikatakan nanti diputus dari Senin sampai Minggu anak ikut Ayu, nah bagaimana nanti Angie? Nah makanya datang. Saya udah bilang kemungkinan besar pihak Angie tidak akan datang karena dalam rangka memperlancar persidangan agar cepat selesai, agar cepat si Ayu mendapatkan yang dia inginkan, yaitu status bahagia sendiri gitu loh. Jadi Angie tidak akan melawan, oke? Okay? Tenang aja, nggak slow. Ya, terserah. Biasa aja. Terserah. Yang penting cepat selesai. Aja nggak? Cara Ayu Ting Ting menghadapi sidang cerai ini memang berbeda dengan wanita pada umumnya. Bagaimanapun juga, menyandang status janda di usia muda bukanlah perkara mudah. Apakah ini lantaran cintanya telah habis? Ayu sendiri sepertinya memang tidak lagi memusingkan soal sosok Angie. Sampai-sampai niat Angie untuk melakukan tes DNA bagi Bilqis Humairah Razak tidak begitu dirisaukan Ayu. Mungkinkah ini cara Ayu membalas sakit hatinya terhadap Angie? Situ aja tes DNA dulu. Itu dia, kalau dia ada mengenai tuntutan keberatan masalah nama, tuntutan DNA atau tuntutan lainnya, ya sampaikan aja semua tuntutan itu, keinginan itu di depan majelis hakim ya. Saya bilang kepada si Angie, itu kan cuma anak bayi yang masih umur di bawah 2 bulan. Jangan diperebutkan, biarkan si Ayu merawat. Ayu memang terlanjur pede jika gugatannya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Terlebih, kuasa hukum Ayu juga ikut mengamini jika kliennya itu memiliki saksi dan bukti yang kuat menghadapi kubu Angie. Walaupun antara Ayu dan Angie tidak lagi ada komunikasi, Ayu tetap yakin bisa memenangkan gugatan cerainya ini. Saya nggak mau ada komunikasi ya. Ini juga apa yang perlu dikomunikasi lagi. Kan dalam gugatan Ayu hanya minta cerai dan perwalian anak. Jadi Ayu tidak menuntut macam-macam, Ayu tidak menuntut harta gono gini, Ayu tidak menuntut untuk dinafkahi, dan tidak ada tuntutan lainnya. Jadi ini simple ya, Ayu hanya menuntut cerai dan menuntut
perwalian jatuh pada Gigi. Itu aja ya. Kalau bukti dan saksi dan alat bukti lain yang mendukung statement kita, ya kita yakinkan Ayu ini insya Allah dikabulkan oleh majelis hakim. Langkah Ayu untuk bisa menyandang status janda memang tinggal sesaat lagi. Kegeramannya pada tingkah laku Angie membuatnya pantang mundur menghadapi sidang cerainya. Meski sang bunda Umi Kalsum tidak bisa menemani dirinya di persidangan, lantaran masih berada di Tanah Suci Mekah dalam rangka menjalani ibadah umroh, Ayu tetap yakin bisa kuat menjalani persidangan. Sendiri untuk Ayu Kuatlah, seperti apa gitu? support pastinya kalau orang tua. Doainlah yang terbaik. Orang tua saya mah cuma minta satu sama Allah aja, udah berdoa biar lancar. Kak, ibu saya kan kesana kan ibadah ya, ngedoain buat saya, Bilkis, saya, sama Siva, pokoknya keluarga besar lah didoain sama ibu saya. Saya nitipnya doainlah yang terbaik buat saya dan keluarga. Konflik rumah tangga Bopak Castello dengan istrinya yang sudah terpisah hampir 3 tahun, Putri Mayangsari, makin pelik. Pasalnya, mendadak Bopak yang awalnya ingin segera berpisah dari Putri, tiba-tiba saja mengajukan serangan balik ke Putri mengenai tes DNA terhadap buah hatinya, Talat Faja Indrayana Bidui yang baru berusia 2 tahun. Bopak mendadak ragu jika ia adalah ayah biologis anaknya. Sebelumnya, Bopak pernah sesumbar jika ia akan menjamin hidup buah hatinya itu. Lalu, apakah kini Bopak ingin lari dari semua tanggung jawab itu? Benarkah jika tes DNA ini sengaja dilontarkan Bopak lantaran ia gerah dengan ledekan sejumlah rekan-rekannya? Kita udah memasuki masalah hukum, masalah anak, masalah DNA. Nah itu Bapak semua yang ngatur. Intinya mah kita sebetulnya anak kita nggak permasalahin. Cuman di sini tetap Bapak akan bertanggung jawab, tapi kita nanti ada omongan khusus sama pihak kedua lah, tapi tidak dibumbui orang lain. Ya maksud dibumbui orang-orang yang nggak pentingan jangan ikut campur gitu aja. Bopak sendiri yang akan tes DNA dulu terhadap anak Bopak. Mudah-mudahan itu adalah biologis Bopak, malah kita lebih bangga. Walaupun tidak juga Bopak tetap akan merawatnya kan gitu. Yang banyak nyela kan bukan Bopak, teman-teman. Kalau Bopak mah tetap nganggap anak Bopak. Bukan perkara mudah menerima tuntutan Bopak soal tes DNA. Bagi Putri, tentunya ini akan menjadi sandungan bagi tekadnya untuk bisa meminta hak jaminan bagi kelangsungan hidup buah hatinya itu. Namun, mengapa keraguan-keraguan Bopak soal status anaknya baru muncul saat ini? Tapi Putri bersama kuasa hukumnya gigih jika anak yang telah ia besarkan selama ini adalah darah daging Indrayana Bidui alias Bopak Castello. Terlebih saat persalinan beberapa waktu lalu, Bopak menemani dirinya di ruang bersalin. Tanggapan aku ya kecewa banget ya. Kenapa anaknya ditelantarin gitu. Biayainnya nggak dibiayain anaknya. Ya pertanggung jawabannya sebagai bapak. Terus sama karena anak aku juga butuh kasih sayang seorang bapak ya. Ya jalur hukum aja, sesuai permintaan hukum. Harus komplit kan perceraian, terusnya masalah anak DNA-nya supaya nggak rancu, biar anak nggak dijadiin komoditi. Jangan anak dijadiin senjata, yang kita takutin kayak gitu. Kalau secara manusia Bopak tetap mau ngerawat, tapi kan harus ada omongan nanti sama Bopak secara pribadi kan gitu. Minggu tanggal 19 Juni 2011. Di sini tercatat si anak yang baru lahir itu Talat Faza Indrayana Bidui, ibunya Nyonya Putri Mayangsari, dan ayahnya tercatat Tuan Indrayana Bidui. Jadi secara sah tidak bisa dipungkiri oleh Bopak bahwa Talat Faza ini adalah anak sahnya dan anak kandungnya. Kalau dia membuat statement di beberapa infotainment mengatakan bahwa mempertanyakan soal anaknya, suatu statement yang salah. Dan dia sudah seperti saya katakan tadi membuat kebohongan publik. Keraguan-raguan Bopak mengenai status dirinya terhadap bocah berusia 2 tahun itu ternyata dirasakan pula oleh sahabat Bopak yang juga komedian Taufik Lala. Sebagai sahabat yang telah puluhan tahun mengenal sosok Bopak, merasa wajar jika Bopak ragu terhadap andil dirinya dalam kelahiran anak mereka.
Benarkah keraguan Bopak ini berkaitan erat dengan masa lalu Putri? Lantas, apa reaksi Bopak jika tes DNA nanti akan membuktikan jika anak yang tengah mereka ributkan itu benar-benar darah dagingnya? Kalau soal ini, gue bela ke Bopak.